kita, mohon maaf ternyata nggak tayang di Zoom, saya pikir sudah tayang, ya. Kemudian kita diharapkan membangun birokrasi yang makin profesional dan berkelas dunia. Ini saya ulang sedikit ya. Nah, bicara kelas dunia, tadi saya cerita sebentar lagi ada Piala Dunia di Qatar, ya. Tim-tim kelas dunia bertarung di situ. Indikatornya tentu ya, bagaimana sportivitas, bagaimana endurance, bagaimana skills, bagaimana ya produktivitas mereka bertarung di situ. Negara juga sama. Dalam konteks negara, kita tentu ingin membandingkan indikator-indikator penting kita dengan pemain-pemain atau negara-negara maju yang berkelas dunia tadi. Dan ini kalau kita lihat indikator kita, ketinggalannya cukup jauh dibandingkan negara-negara maju. Nah, belum lagi kasus-kasus yang mendasar masih terjadi ya. Jual beli jabatan itu kan kasus yang basic sekali yang harusnya tidak boleh terjadi lagi di era transparansi seperti sekarang. Di era digital seperti ini, kalau masih ada yang curang, masih ada yang jual beli, itu kebangetan karena viralnya cepat banget. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya cerita bagaimana kalau kualitas pendidikan kita dianggap belum baik, maka anak-anak Indonesia yang punya kemampuan itu tentu dikirim oleh orang tuanya sekolah ke luar negeri. 53.000 lebih ya tahun lalu mahasiswa kita sekolah keluar. LPDP juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menyekolahkan anak-anak kita keluar. Tetapi sebaliknya, kalau kualitas pendidikan kita baik, tentu orang yang akan mengirim mahasiswanya ke Indonesia. Ini akan mendatangkan devisa akan meningkatkan pendapatan negara ujung-ujungnya akan bisa membuat anggaran untuk ASN diperbaiki, yang ujung-ujungnya gaji ASN bisa diperbaiki. Kesehatan tadi, 2 juta tahun berobat ke luar negeri setiap tahun. 110 triliun ya devisa kita hilang ke luar negeri. Kenapa? Karena mungkin dianggap kualitas berobat di luar negeri lebih tinggi daripada kualitas berobat di dalam negeri. Nah, bayangkan kalau kualitas nakes kita baik, rumah sakit kita baik, dan lain-lain. Kita justru akan bisa mendatangkan devisa, karena mungkin nanti orang-orang kaya dari Filipina, Bangladesh, Vietnam, itu akan berobat ke Indonesia. Jadi kawan-kawan, reformasi birokrasi menuju kelas dunia tadi bukan sekedar jargon harusnya. Ini adalah suatu cita-cita yang harusnya akan membuat kita memang masuk ke liga negara-negara maju tadi, yang tentu saja akan berimpak kepada kesejahteraan masyarakatnya. Menarik reformasi menuju profesional dan berkelas dunia ternyata tidak mudah, karena ada tarikan juga ke kiri yang nggak kalah besarnya. Ya. Masih ada KKN, masih ada kecurangan, jual beli jabatan, masih ada zona nyaman dari ASN kita untuk berubah, untuk belajar, dan lain-lain. Masih ada sistem penganggaran yang masih belum ya terlihat bagaimana kesejahteraan ASN itu menjadi terperhatikan. Masih ada masalah non-ASN yang belum selesai-selesai. Dari 2005 kita coba selesaikan sampai 2022. Jangankan menuju selesai, malah magnitudnya makin lama makin besar. Belum lagi kalau itu sempat dipolitisasi. Jadi, jangan sampai kita transformasi birokrasi ini seperti tarik tambang. Kitanya semua berkeringat, tapi tambangnya nggak bergerak menuju indikator-indikator yang lebih baik tadi. Jadi kawan-kawan, kita semua perlu menyadari bahwa ayo kita satukan komitmen kita menuju ke sana, walaupun kita menyadari realita di lapangan masih ada PR-PR ini yang juga mesti kita tuntaskan. Nah, karena itu transformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh. Organisasinya diperbaiki, ya layer-layernya dipersingkat agar organisasinya menjadi lebih lincah. Kemudian sistem kerjanya diperbaiki menuju digitalisasi, baik itu pelayanan publik maupun proses bisnis internalnya pemerintah, dan SDM aparaturnya juga harus ditransformasi secara menyeluruh. Budaya kerjanya diperkuat, kecepatan belajarnya ditingkatkan, kinerjanya ditingkatkan, penghargaannya pun harus kita perbaiki. Kemudian talent dan karirnya kita buka, ya, jalur-jalurnya, percepatan transformasi digitalnya kita lakukan, dan jabatan-jabatannya kita rancang ulang. Ya, kemudian perencanaan dan pengadaannya kita perbaiki agar lebih baik terus dari waktu ke waktu. Nah, ini transformasi menyeluruh, sekali lagi, perlu dilakukan kalau kita memang ingin menjadikan bangsa kita ini menjadi negara maju dan masyarakatnya sejahtera. Dan kalau negaranya maju, insya Allah otomatis ASN-nya juga sejahtera.
Postur ASN kita saat ini 4,2 juta, ya, di tahun 2022 ini 4,2 juta. Dan di awal tahun lalu 42% itu jabatannya adalah jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana by definition adalah jabatan-jabatan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dipelajari, berulang, ya, repetitif, ya. Dan ini tentu rentan sekali terkena disrupsi. Kalau kita secara masif menerapkan SPBE dan digitalisasi, tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan mudah sekali digantikan oleh teknologi. Nah, beruntung kalau data terakhir yang saya peroleh bulan Agustus sudah turun ke 39% ya dari 42% ini, karena kita stop dulu merekrut pelaksana. Ya, karena kalau kita rekrut terus nanti piramidanya makin besar di bawah. Pada waktu kita going digital, maka ini nanti akan tentu saja terpengaruh. Jabatannya akan hilang dan perlu ada mobilisasi ke jabatan-jabatan lain. Di negara-negara maju, piramidanya sudah terbalik. Jadi pegawai pelaksana itu makin sedikit jumlahnya. Kenapa? Sudah digantikan oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi, dan lain-lain. Sementara di kita, piramidanya masih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu rekrutmen 2022, ya, kami waktu itu dari Kementerian PAN dan RB mengeluarkan edaran bahwa pengadaannya untuk sementara fokus PPPK dulu deh. Karena PNS kita ini mesti kita kaji terus, ya, berapa sih butuhnya kita nih dalam jangka panjang. Jangan sampai kita ternyata kebutuhannya sudah tidak sebanyak itu pada saat instansi pemerintah berlomba-lomba melakukan digitalisasi. Jadi semua instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba menerapkan SPBE dan digitalisasi. Nah, tentu kebutuhan untuk PNS untuk kita hitung ulang. Itulah sebabnya mengapa 2022 pengadaan ASN ini kita fokus dulu PPPK. Insya Allah 2023 setelah kita coba kaji ulang nanti, ketemu kebutuhannya, kemudian PNS tentu kita akan rekrut kembali sesuai dengan prioritasnya. Jadi ada 4 hal yang kami sampaikan di surat edaran Menteri PAN-RB nomor B1161 di tahun 2021 yang lalu. Pertama, pandemi COVID ini dengan penyederhanaan birokrasi yang kita lakukan tentu merubah pola kerja kita dalam birokrasi. Karena itu, fokus dari rekrutmen kita 2022 ini adalah pada pelayanan dasar dulu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, kita masih punya PR menyelesaikan kawan-kawan honorer SPHK 2. Karena itu fokus rekrutmennya, ya, guru dan tenaga kesehatan haruslah memberikan prioritas kepada PHK 2 ini. Karena kalau tidak nanti nggak selesai-selesai, sementara kita rekrut terus yang baru. Nah, tentu sistem rekrutmennya kita perbaiki. Dan kemudian gaji dan tunjangannya diusulkan oleh instansi dan daerah, dan kita usahakan bahwa untuk pelayanan dasar ini dipenuhi anggarannya. Nah, inilah prioritas kita di tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, 2021, kita sebetulnya sudah memberikan afirmasi-afirmasi kepada PHK 2, guru non-ASN dan lain-lainnya, yang punya sertifikasi, yang di atas 35 tahun, PHK 2, sudah diberikan afirmasi. Tetapi rupanya proses yang kita lakukan seperti itu belum menyelesaikan masalah. Ya, misalnya PHK 2-nya lulus dengan afirmasi, ya, lulus ambang batas, tetapi rankingnya kalah oleh pelamar baru, pelamar umum. Sehingga akhirnya formasinya diisi oleh pelamar umum. Pelamar umumnya masuk ke sekolahnya, PHK-nya tetap jadi honorer di sekolahnya. Nah, belajar dari situ, kita tentu ingin memperbaiki terus tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi tahun lalu walaupun Kemendikbud menyatakan kita butuh guru jumlahnya itu 1 juta lebih begitu, ternyata formasi yang disampaikan itu hanya 500-an dan kemudian yang lulus itu sekitar 293.000 dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah perbaikan-perbaikan kita lakukan di tahun 2022. Jadi kebutuhan nasionalnya kita hitung, ya, dan kemudian formasinya diusulkan, kemudian kita tetapkan. Apa yang membedakan tahun lalu dengan tahun sekarang dalam konteks menghitung formasi dan mengusulkan formasi serta menetapkan formasinya? Jadi tahun ini sudah ditetapkan 522.244 formasi untuk tahun 2022 ini. Nah,
Terkait dengan guru, sudah kita keluarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, di mana pengadaan PPK JF guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes dan sudah lulus ambang batas, itu kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi. Kemudian PHK 2 kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya, dan seterusnya tenaga non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, barulah kemudian setelah formasi itu dikunci, ya, sesuai dengan yang sudah lulus dan PHK 2 dan lain-lain tadi, barulah pelamar umum kemudian kita buka. Itu sudah kita tetapkan, dan insya Allah itu mudah-mudahan bisa mengurai persoalan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021. Kemenkes juga begitu, ya. Jadi kebutuhannya ditetapkan secara nasional, kemudian Pemda mengusulkan berdasarkan oleh Kemenkes, dan kemudian diberikan afirmasi terhadap kawan-kawan yang disabilitas di daerah 3T yang sudah mengabdi ya, dengan usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja paling singkat 3 tahun dan seterusnya. Jadi afirmasi ini diharapkan juga menyelesaikan persoalan-persoalan non-ASN. Begitu juga terkait dengan dosen dan kemudian tenaga teknik lainnya. Jadi Permenpan 20 2022 memperbaiki proses yang tahun lalu itu usulannya langsung datang dari kementerian, lembaga, dan daerah, ditetapkan oleh Menpan RB, kemudian proses seleksinya CASN-nya melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Ya, misalnya Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan formasinya di sekolah tertentu. Nah, ternyata dengan proses seperti itu, dibuka formasinya, kebutuhannya oleh Kemendikbud 1,2 juta, ternyata formasi yang diusulkan itu adalah 500.000 dan yang lulus hanya 293.000. Dan yang membuat kita juga perlu memperhatikan ini lebih detail adalah ternyata lowongan guru di daerah 3T itu lebih dari 117.000 tidak ada pelamarnya. Jadi kita butuh guru, tapi nggak ada yang ngelamar begitu. Nah, ini kan tentu perlu kita perbaiki. Padahal passing grade-nya sudah kita turunkan terus, yang bisa berakibat kualitas guru kita turun terus dari waktu ke waktu. Nah, 2022 kita berharap formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbud. Karena Kemendikbud lah yang punya informasi kebutuhan secara nasional. Nah, berdasarkan itu kita harapkan Pemda mengusulkan kebutuhannya. Namun ternyata kita masih punya challenge, ya. Kita merasa, ya, Kemdikbud merasa dengan Kementerian Keuangan anggarannya sudah disediakan, tapi Pemda merasa anggarannya belum disediakan secara penuh. Nah, ini juga ternyata masih jadi PR buat kita, perbaikan lagi ke depannya. Tetapi paling tidak sekarang Pemda dalam hal mengusulkan formasi sudah mengacu kepada perhitungan secara nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan proses seleksinya berdasarkan prioritas yang tadi saya ceritakan. Dan dalam konteks ini diharapkan proses seleksi antara pelamar umum atau new recruit dengan guru honorer, khususnya PHK 2, tentu tidak kita samakan gitu ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita tetapkan terlebih dahulu, baru kemudian pelamar umumnya kita seleksi. Dan alokasi formasi itu bisa dilakukan oleh Pemda kepada daerah-daerah yang membutuhkan, yang barangkali ya pelamarnya tadi tidak ada di tahun lalu itu. Jadi sekarang pelamar umum bisa dialokasikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah di daerah 3T yang tadinya tidak ada pelamar. Jadi mudah-mudahan distribusi guru kita juga menjadi lebih baik tahun ini dibandingkan proses rekrutmen yang kita lakukan tahun lalu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu datanya harus rapi. Nah, dalam hal ini Pemda bertanggung jawab untuk akuntabilitas data yang kemudian diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Nah, ini nanti mungkin Pak Harmen akan cerita apa tantangannya di lapangan dan bagaimana kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Dan sekali lagi, pelamar umum kita buka tetap, tetapi setelah terlebih dahulu kawan-kawan yang tahun lalu lulus
ambang batas, yang PHK 2, yang non ASN terdaftar di Dapodik, itu kita berikan prioritas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam formasi yang ada di sekolah asal mereka. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum yang memungkinkan juga pelamar umum ini ditempatkan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan daerah, ya, apakah itu daerah 3T atau bukan. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan, kita sudah mengeluarkan juga Kepmen nomor 968 tahun 2022, di mana peserta juga prioritasnya adalah PHK 2 dan tenaga non ASN yang terdaftar di situ informasi sumber daya manusia kesehatan. Jadi prioritas kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada PHK 2 dan kepada non ASN yang terdaftar, dan kemudian kita berikan afirmasi. Dan persyaratan-persyaratannya juga sudah dinyatakan sedemikian, itu yang kita bisa lihat di layar. Jadi bagi jabatan yang mempersyaratkan STR itu terampil dan pertama dipersyaratkan minimum 2 tahun gitu, ya, mudanya 3 tahun, madianya 5 tahun. Nah, bagi yang tidak mempersyaratkan STR itu 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian diberikan afirmasi, ya, sekali lagi diberikan afirmasi kepada 3T itu 35% afirmasinya, kepada usia di atas 35 tahun 25%, ya, disabilitas 10% dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begini yang PHK 2, yang non ASN yang sudah mengabdi tadi lebih dari 2 tahun atau 3, betul-betul mendapat prioritas terlebih dahulu mendapatkan formasi sebelum pelamar umum masuk. Kemudian terhadap teknis, kita juga sudah siapkan kemungkinan untuk memasukkan formasi untuk jenjang pemula, terampil, ahli pertama, ahli muda, ahli madya dengan requirement yang ditetapkan melalui Kepmen yang sudah kita keluarkan. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Abbas. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Kita melakukan rekrutmen betul, seolah-olah ini business as usual, betul, setiap tahun kita lakukan betul, tapi jangan sampai lupa tujuan kita adalah ingin mencapai, ya, cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ada realitas di lapangan, betul, harus kita balance dengan, ya, bagaimana realitas di lapangan itu kita coba selesaikan. Tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi paling tidak kita tidak lupa tujuan utamanya, kita mau ikut Piala Dunia. Bayangkan kita mau ikut Piala Dunia kalau ketua PSSI-nya atau pengurus PSSI-nya nitipin pemain ke pelatih, ya, gubernurnya nitipin pemain, wali kotanya nitipin pemain, bupatinya nitipin pemain. Ya bagaimana mungkin pelatih sekaliber Pep Guardiola atau Jurgen Klopp pun tidak akan mungkin membuat timnas kita masuk ke Piala Dunia kalau pemain titipannya terlalu banyak di lapangan. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi, ya, ada orang dalam kata Pak Abah, ya. Kalau orang dalamnya terlalu banyak, ya timnasnya nggak bakalan menang. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami bahwa betul ada realitas di lapangan, tapi jangan lupa kepentingan 270 juta rakyat Indonesia tentu harus lebih mengemuka dibandingkan kepentingan kita sebagai bagian-bagian dari populasi yang lebih banyak tadi. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.